Jadi ya sekarang pertanyaan dibalik, di pertanyaan retorik aja, nggak usah dia bayangkan jadi kenyataan juga. Seandainya ini Nggak lolos usah nih, dibayangkan jadi kenyataan ya. iya bisa ya. Ini misalnya lo lolos, kemudian tiba-tiba diputuskan Gibran jadi cawapresnya Ganjar. Tetap salah nggak ini? Tetap ambisius nggak Pak Jokowi? Jadi syarat ini tidak hanya bisa dipenuhi oleh Gibran, tapi dipenuhi oleh banyak anak muda yang tidak hanya menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah nih, tapi juga menjabat sebagai anggota DPRD. Jadi kenapa kita harus bersikap tidak adil? Kenapa harus bilang, wah ini emang sekarang Pak Jokowi bisa tunjuk Gibran jadi presiden atau jadi wakil presiden? Kan bisa. Tapi kalau Pak Jokowi ada koneksi, anaknya bisa punya kesempatan, kenapa enggak? Mau anak siapapun, saya setuju tadi dengan Hasan mengatakan bahwa orang harus berjuang dong. Lu nggak setuju nih anak Jokowi jadi cawapresnya Prabowo? Ya berjuang. Oke, welcome to Microphone and Unpacking Total Politik. Ya. Ini dua konten kreator top Top. nih abang-abang sekarang kan. Benar. Iya kan? Udah Creme de la creme. approval ratingnya di medsos ini udah mencapai sidratul muntaha. Ya, ini kalau Esi Nielsen bisa masuk ke dunia digital dan merating ini ya konten-konten digital politik ini udah 5 besar loh. Terutama di kalangan pemain. Iya. Spesifik ya. Kalau Sidratul Muntaha terlalu adipray itu. Iya, di Kalau abang apa? Isra Mi'raj. Wow. Udah Miraj. Mi'raj ini. Mira. Oh, iya. Hanya Burak yang bisa mengantarkan ini. Iya. Bang. Oh, betul juga loh ya. agak Tapi pintar pasalnya Burak udah dilikuidasi habis krisis ekonomi 98 ini bang. Kayak diganti Mandala pun udah lewat bang ya kan. Yang masih pakai burak itu kan masih pragmatis. Iya. Tapi gini bang, di sosial media ini yang ada yang menganggap bahwa Mas Gibran ini akan pakai burak dengan putusan MK nih barusan. Iya, Ya. untuk terbang cepat, melenting di ya. Pilpres 2024. Ya ini. nggak perlu Airnav Tower ini nggak perlu langsung go. Gimana menurut Coba abang menurut putusan abang ini? berdua gimana nih Iya, putusan Bang MK Zulfan hari dulu. ini? Bang Zulfan ini putusan ini Saya. dinastik katanya juga nih. Iya. Mahkamah keluarga katanya. Iya. Ya kalau kita bicara keputusan MK, artinya kan sudah sah Gibran ini untuk menjadi cawapres. Kalau dia mau, kan gitu. Kalau dia mau. Sudah sah nih Bang. Nah, kalau sahnya sudah sah. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Tapi apakah Gibrannya mau atau tidak? Apakah kesempatan ini, peluang ini diambil atau tidak? Kalau saya sarankan ambil. Iyalah, Kenapa bang? kesempatan tuh nggak ada 2 kali. Betul kan? Ada yang 3 kali Bang kesempatan Bang. Kalau lagi incumbent. Nah, Kalau jadi wali kota lagi dia agak mudah. Bahkan jadi gubernur Jateng atau DKI menurut saya agak mudah. Tapi cawapres kan berat. Ya. Ya, oleh karena itu kesempatan ini harus diambil, dimanfaatkan. Nah, nanti ujiannya adalah dalam dialog-dialog, ide-ide, gagasan-gagasan yang dia berhadapan dengan para kaum intelektual, cendekiawan, mahasiswa, semua masyarakat. Dia dialog di situ. Jadi bagus keputusan MK ini bagus, mantap. Oh, ini obrolan abang sama presiden kemarin yang viral di media sosial ini. Nggak ada lah. Saya presiden kan bicara sehat menyehat aja. Abang sehat, gitu. Bang Lindan sehat. Gitu. Ya gitu aja, presiden nanya itu aja terus jalan, nggak ada. Iya. Kemarin yang Abang jawab apa? Sehat nggak? Lambung, asam lambung naik. Iya. Abang konsultasi mari regal yang mana yang bisa dimakan lebih mantap ini bang? Asam lambung itu kan sebelum MK putuskan. Udah diputuskan. udah nggak ada asam lambung. Iya. Udah diputuskan. Dan presiden ini lagi pergi ke Tiongkok dan Arab Saudi nanti bang. Pindah asam lambungnya Bang. Itu yang bahaya. Ah gimana bang? Kita Pindah asam lambung gimana tuh bang? Kita doakan lah jangan pindah asam lambung. Dia pindah sendiri, kita doakan apa? Pindah sendiri. Ini kocak banget ya. Asam lambung. Iya kan? Kita nggak bisa lawan itu. Penyakit yang dia secara otomatis pindah, ya kan? Migrasi ke orang lain itu nggak bisa pakai doa. Mesti diobati lagi. Oh, mesti diobatin. Berarti harus berobat ini Bang.
Ya, artinya untuk ngobati itu menghilangkan asam lambung, ekspektasinya diturunkan. Ah, itu tuh yang penting tuh Bang. Itu dalam politik manajemen hati itu, manajemen kolbu itu penting Iya, itu. turunkan Manajemen harapan, kolbu. ya kan? Penting tuh. Gitu. Kalau harapan diturunkan, kekecewaan semakin kecil. Oh. Kalau terlalu tinggi harapan, sementara realitasnya kecil, ya kan rendah, ya semakin naik asam lambung itu. Dan sekarang ini banyak orang meninggal itu bukan karena sakit jantung, karena asam lambung. Lambung ini menekan jantung kan, GERD-nya ini kan. Nah, Dan mati itu nggak dia. ada urusan umur bang. Kawan kita umur segini juga banyak, Iya. ada beberapa Justru banyak meninggal karena jantung itu karena yang muda-muda, ya kan? Lambung kena, GERD-nya naik, asamnya naik, menghantam jantung, meninggal. Nah, ini konteksnya dalam MK ini apa nih bang? Dalam MK ini kan begini. Artinya kan antara yang pro kontra ini kan menunggu, ya kan, menunggu. Ini masih mau bicara asam lambung nggak? Iya. Terserah, Bang. Menunggu kan. Nah, jadi bagi Apalagi yang ditunggu? bukan, maksudnya tadi kan bagi yang mereka pro, ketika diputuskan dari segi umur tadi tetap diputuskan 40 tahun, Ya. dia awalnya tuh lambungnya naik tuh. Begitu ada satu lagi diputuskan berpengalaman sebagai kepala daerah, turun lagi. Karena kan targetnya kan bukan soal umur atau apa kan. Targetnya yang penting Gibran bisa cawapres kan. Iya. Dia nggak peduli itu yang lain-lain. Itu targetnya itu sebenarnya. Ya, jadi mau dibilang tetap 40, mau dibilang apapun, yang penting buat mereka ini Gibran bisa menjadi cawapres. Bagi yang pro. Ya, bagi yang pro. Nah, sekarang yang asam lambung yang naik, yang kontra. Memang pada hari yang gembira ketika diputuskan, Ditolak. ditolak. Sebelum makan siang ya bang, sebelum. Nah, terus sekarang tiba-tiba diputuskan lagi, ada satu poin lagi, dan itu sudah diprediksi lama. Hasan pernah juga dengan saya diskusi 2 bulan yang lalu, hampir semua pengamat, jangan lihat hanya satu pintu, banyak pintu di judicial review-nya ini, pengajuan mengenai syarat-syarat menjadi capres cawapres ini, kan pintunya banyak, Celah hukum. celahnya banyak. Nah itu jadi Itu naik asam lambung padahal udah makan siang ya tadi ya. nah ini nggak ada hubungannya. Nggak ada Makan hubungannya. siang ini nggak ada hubungan dengan lambung. Lambung ini hubungannya dengan pikiran, stres, ya kan? Gitu. Nah kira-kira apa yang bikin stres ini Bang Hasan? Apa? Dibilang Bang Zulfan nih. Iya, dia udah Lambung ini hubungannya sama stres katanya. sebelum Iya. ditaruh stetoskop di perut, abang udah punya kesimpulan nih. Ini jadi diagnosanya Podcast kesehatan politik ini. Iya. Kalau saya ambil satu poin aja dari Bang Zulfan. Ekspektasi jangan terlalu tinggi itu artinya ya kita jadi orang biasa-biasa aja. Jadi orang di pertengahan aja. Dan kalau ekspektasi terlalu tinggi nanti jauh gapnya sakit kita. Ya kan? Kayak begitu juga. Itu kan ekspektasi terlalu tinggi itu fanatik itu, Bang. Ya. Kalau bahasa lainnya tuh bahasa fanatik itu, Nabi God. Kayak gitu tuh ekspektasi terlalu tinggi. Menganggap semuanya sempurna, nggak ada celah, ya kan? Menganggap ini cuma soal hitam dan putih saja. Nah, itu yang akan membuat membuat kita jadi sakit hati itu. Kalau saya sih menyikapi putusan MK itu biasa-biasa saja. Gembira juga enggak gitu kan, tapi juga sedih juga enggak. Karena buat saya yang perlu ditaruh jadi pendirian itu gini. Hak warga negara menggugat apa saja nih aturan yang dianggap merugikan hak konstitusional dia. Siapapun orang itu. Bahkan Gibran sekalipun yang gugat ini itu hak dia. Kalau merasa hak konstitusional dia merasa dikekang atau tidak tersalurkan. Ya kan? Hak juga buat MK itu untuk bersidang memikirkan ini bisa diterima atau tidak. Jadi kalau sudah dihakimi, orang memperjuangkan haknya itu jadi aneh. Apalagi kalau ada orang lain nih yang memperjuangkan hak nih. Kepala daerah, ada partai politik berjuang untuk hak. Orang mungkin mikir ini hak untuk Gibran.
terserahlah Anda mau mikir ini hak untuk Gibran, hak untuk Kaisang yang sedang memperjuangkan, tapi warga negara berhak memperjuangkan sesuatu ketika hak konstitusional dia ngerasa dikekang atau dirugikan. Standing point-nya kan begitu tuh. Orang merasa dirugikan kemudian dia maju. Nah, hak ini nggak boleh dihakimi. Ya. Putusan-putusan itu mau menolak atau menerima tuh biarkan hakim yang berpikir itulah. Cuman yang kita tuh ketika orang mengajukan hak itu pun sudah dihakimi. Karena kita merasa nggak sesuai nih sama maunya kita. Kita maunya Anda jadi anak baik aja kan gitu, nggak usah maju-maju pilpres ini kan. Kalau gitu dihakimi haknya dia. Tahun 2015 kalau nggak salah, itu tuh ada undang-undang baru loh tuh, politik dinasti, ingat nggak kalian? Kalian bisa cari itu. Jadi kalau bapaknya habis 2 periode, istri nggak boleh maju. Ke kanan, ke bawah, ke Anak atas ya. nggak boleh maju tuh, orang tua Nggak boleh langsung. nggak boleh maju. Diajukan ke MK. Itu teman-teman saya dukung dulu menggugat itu. Ada berapa anak kepala daerah yang pengen maju pilkada, itu saya dukung teman-teman saya untuk gugat itu. Tahun 2015, nggak ada urusan dengan Gibran. Kalau kita bicara soal menghakimi hak itu buat saya, hak dia untuk memperjuangkan itu. Dan ini bukan anak presiden loh. Cuman anak-anak bupati-bupati di daerah-daerah ini yang mencoba untuk menggugat hak dia untuk maju. Salah satunya klien saya. Kita gugat untuk maju. Nah, di antara yang maju ini ada yang menang, ada yang kalah. Dapat hak dia kan, akhirnya kan diterima, gugatan itu diterima. Dapat hak dia maju mereka pilkada tahun 2015. Ada yang menang, ada yang penggugat ini, ada yang menang, ada yang kalah. Itu Indra Bayu kalah tuh. Namanya itu Makanya kan Ya, kalau jadi- kita lihat dari segi hak ini, Jadi iya kan? menghakimi hak itu nggak boleh. Kita ini Ini biasa-biasa aja kita ngelihatnya gitu. kita lihat bupati setelah 2 periode dia mendukung istrinya menjadi calon bupati, menggantikan dia, wali kota, gubernur. Padahal kan kalau kita lihat dari capability-nya, ya kapasitasnya nggak mampu pasti. Tapi kan dipaksakan dan biasanya menang karena kan mengambil tadi popularitas suaminya, ya kan? Dan loyalitas para pendukung suaminya ketika terpilih sebelumnya. Nah, jadi itu nggak pernah ribut orang, ya kan? Partai-partai pun nggak ada yang ribut. Banyak itu. Partai Nasdem ada yang seperti itu, PDIP ada yang seperti itu. Termasuk juga partai-partai yang hari ini menolak dinasti itu. Malah PDIP dulu 2 calon istrinya, istri pertama maju, istri kedua maju. Nah, itu juga pernah itu, Bang. Pernah kan? PDIP. Istrinya Pak Menteri ini sekarang, Bang. Yang dari Iya, itu kan Banyuwangi. Banyuwangi itu kan juga Azwaranas, terpilih. Ya itu maksud saya. Itu 2 istrinya. satu 2. maju itu. 2. Istrinya dua-duanya maju. Mas Anas. Iya. Masa sih, Bang? Bang abang nih yang ini nih, yang ini nih. Ada Aduh. pernah di Jawa saya ingat. Ada. Akhirnya Azwaranas. akhirnya kalau nggak salah satu mundur. Enggak, ada yang berhadapan. Memang ada Itu yang pernah Kediri, berhadapan. Sutrisno. Ada yang pernah berhadapan. Sutrisno. Oh, bukan. Bukan, ada yang pernah berhadapan. Abang nih ada, Bang. jangan salah bang, ini bisa ribut ini. Memang ada yang pernah berhadapan. Ya Pak Bang. Menteri, sorry saya. Salah, salah. Memang pernah ada yang Saya ini berhadapan. memang kalau bergaul sama orang 2 ini sering salah. Malah kita yang salah. Bang. Bupati Kediri bang, Bukan. istri pertama lawan Iya, istri iya. kedua. Memang Oh, Kediri ya, bukan Iya, Banyuwangi ya? Menang 2 kali, istri pertama. Iya, kalah pula. Iya, kali istri kedua kalah ya. Jadi Dua makanya kalau buat saya ngeliat ini biasa aja. Ya. Senang juga enggak? Maksud saya ini kan orang memperjuangkan haknya dia aja. Tapi dengan hak ini saya melihat tadi Mahkamah Konstitusi itu bukan dari 40 turun ke 35. Ini kalau bahasa verbal dari 40 turun ke 21 nih. Karena syaratnya kepala pernah daerah. terpilih. Iya. Bukan syarat kepala daerah, tapi orang yang pernah terpilih dalam pemilu. Dianggap sudah memenuhi syarat kematangan untuk menjadi elected office. Iya, elected Di official. level apapun. Nah, syarat terendah untuk elected office itu 21 tahun. Iya. Caleg nih. Caleg minimal 21 tahun. Jadi teman kalian itu Hillary Brigita Lasut itu bisa jadi capres atau cawapres tuh karena sudah pernah terpilih. Itu dari partai apa? Nasdem. Partai apa kan, Bang? Ya, berat lah, yang ada sekarang Misalnya ada berat. bisa Gimana maju. mau ngajukan yang baru inilah kadang-kadang Atau Mas Prananda Palo udah bisa jadi cawapres. lebih berat lagi. Bisa kan, Bang? Oh, secara bisa. umum kan kita bicara Artinya hak ini, secara Bang. punya hak nih, Bang. Ya, punya hak dan memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Nah, Jadi saya Bang, bicara ini Abang jangan aduh, langsung. jadi jangan. syarat Untuk ini berapa tidak gitu. hanya bisa dipenuhi oleh
Gibran, Iya. tapi dipenuhi oleh banyak anak muda yang tidak hanya menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah nih, tapi juga menjabat sebagai anggota DPRD. Harusnya perayaannya dirayakan Putri Komarudin, siapa Dirayakan lagi oleh itu, semua orang nih. mudah-mudahan Perayaan keturunan ini kita. Jadi gini, Di kalau Tolio melihat Tejo, putusan MK ini jangan belum hanya ya. melihat untuk tahun 2024. Tapi tahun 2029 nanti akan bertaburan anak-anak muda yang bersinar, terus tiba-tiba, waktu gue bisa sekarang. Waktu saya bisa hari ini nih. Iya. 35 tahun dia, 30 tahun dia, 25 tahun kah dia, tapi udah bersinar dia di tahun 2029 bisa bertarung dia di kancah. Di Dalam kancah. kasus ini Gibran membuka jalan nggak ada soal ya Bang berarti. Terima kasih dong. ada Anak-anak muda konteks seluruh gitu Indonesia ya. harusnya berterima Iya. kasih dong. Kalau saya begitu. Tapi ini kan baru gini lah. Orang kemudian berpeluang untuk dicalonkan. Terpilih urusan lain loh. Ketika terpilih mau anak presiden, mau anak sekjen PBB, ketika diuji oleh masyarakat nggak lolos ya nggak lolos aja gitu loh. Anaknya Bang Ferry dong. Iya, Afriansyah ini. Mari kita ketemu, Bang. Iya, Sama ya, maksud anaknya saya, ya. Iya. maksud saya begitu. Sama kayak tadi yang menggugat tadi tuh, kan nggak boleh istri, nggak boleh suami, nggak boleh orang tua, nggak boleh anak Iya. untuk untuk Nggak boleh menghindari kakak, konflik nggak boleh dinasti. adik. Ada yang maju diterima oleh masyarakat menang dia. Ada yang juga maju sama nggak diterima oleh masyarakat nggak menang dia. Jadi juri terakhirnya masyarakat itu juga harus dinilai loh. Bahwa ketika misalnya peluangnya ada, tapi ketika juri terakhirnya masyarakat kan nggak bisa diatur oleh siapapun. Sekarang coba siapa yang bisa punya kemampuan mengatur hasil di 810.000 TPS misalnya. Siapa yang bisa mengendalikan opini 200 juta pemilih? Kan nggak ada. Ini kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi menurut saya yang kayak gitu-gitu tuh harus jadi harus jadi penilaian secara utuh. Jangan anggap masyarakat bodoh. Jangan anggap masyarakat bisa dikendalikan. Jadi misalnya seseorang bisa dicalonkan kemudian tiba-tiba otomatis terpilih, nggak kayak gitu. Bahkan di level yang kecil-kecil aja nggak otomatis dia terpilih. Tapi apalagi di level negara. ini pelanggengan dinasti gimana Bang? Tuduhan Mahkamah Keluarga kan rame banget di Ini medsos kalau kan. baca Twitter nih isinya ya Mahkamah Keluarga, politik dinasti, Iya. hancurnya demokrasi kita, Nah, ini- nggak ada etika moral. Saya sebenarnya narasi begini kebencian nih. menurut saya. Saya ya satu ya. Ini karena kan begini. Jokowi ini lahir dari bukan anak siapa-siapa. Kan itu dulu. Kemudian dia menjadi presiden dengan proses wali kota, gubernur, jadi 2 periode menjabat sebagai presiden. Dan dia kan tidak punya historis anak tokoh, anak pahlawan, anak jenderal atau anak siapa. Iya. Iya kan? Sehingga orang tidak seperti ada beban psikologis untuk menerima anak-anak dia melanjutkan kepemimpinan atau menjabat jabatan-jabatan strategik di dalam pemerintahan misalnya. Ini kan nggak boleh kita berpikir seperti itu. Coba misalnya anak Megawati, anak SBY, anak siapa, anak tokoh-tokoh, itu pasti nggak diprotes, dianggap sah-sah saja kan gitu. Karena dia Jokowi anak rakyat dianggap nggak pantas. Jadi ada sentimen politik yang menurut saya ini nggak fair, gitu terhadap Jokowi. Itu menurut saya. Nah kalau kita bicara dinasti ini zaman Nabi aja udah ada dinasti. Pendiri dinasti pertama itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita dengarkan ini. Iya kan? Gimana? Nih, di medsos belum ada nih, Bang. Kalau Iya. norma ini belum ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Allah itu berfirman, wa idzib tala Ibrahima rabbuhu bikalimati fa atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Setelah kami coba Ibrahim dengan berbagai cobaan yang berat. Berat sekali cobaan Nabi Ibrahim itu. Anaknya harus sembelih, dia masuk ke dalam api, kan? Sekian puluh tahun baru punya anak. Jadi kata Tuhan, setelah kami coba dia dengan berbagai cobaan yang berat, maka kami angkatlah dia sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Imam loh. Linnasi imama. Nabi-nabi sebelumnya tuh untuk kaum-kaumnya saja. Tapi Nabi Ibrahim untuk seluruh umat manusia. Tapi Nabi Ibrahim kan berdoa kepada Allah. Wa min dzurriyyati. Ya Allah, aku minta supaya anak keturunanku juga menjadi imam seperti aku. Iya kan? Kata Allah, la yanalu ahdid dzalimin. Disetujui sama Allah. Tetapi keturunan kau yang jahat, yang bergajul, yang zalim nggak boleh.
Tidak sembarangan, ya kan? Karena pengertian imam di sini kan bukan hanya sekedar bukan sekedar menjadi presiden, wali kota, bupati, tapi kan imam keagamaan. Jadi nggak boleh dia ada kesalahan. Artinya orang-orang yang betul-betul bersih yang dijamin oleh Allah kan gitu. Dan kenyataannya kita lihat janji Tuhan itu benar. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Ibrahim. Dari Ishak sampai kepada Isa Al-Masih, dari Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Iya kan? Historisnya kan begitu. Makanya orang Yahudi itu bingung dia. Selesai nih, udah kita bunuh ini Isa. Udah kita salib ini Isa, selesai, nggak ada lagi Nabi. Tiba-tiba turun dari Ismail. Nabi Muhammad. Keturunan Ibrahim juga. Gitu kan. Nah itu di luar agama Yahudi kan gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari sini, bicara soal dinasti ini soal biasa. Yang paling penting apa di sini? Kan kualitas. George Bush tuh dari Ismail. Bukan. Enggak, ini kan itu kan kaitannya kita bicara tadi dalam konteks spiritual. Ya. Keagamaan. Teologi kembali ke duniawi ini. Kita turun lagi ke dunia ini. Ya. George Bush. Abang kasih tanda-tanda dulu kalau mau turun ke dunia nih biar nggak kaget kita. Minimal pakai parasut dulu kita. Ya, dari Ismail bos, langsung George Bush ini gua kaget juga bang. Nah, kita lihat misalnya Presiden Amerika itu George Bush senior. Itu kan ketika dia menjabat banyak sekali saudara-saudara, adiknya segala macam menjabat juga kan. Ada direktur CIA, ya kan? Ada gubernur, wali kota. Gitu. Itu biasa. Kennedy juga begitu. Sama Bobby. Ada jaksa agung, ya kan? Bobby Kennedy, General Attorney. Jadi ini kan negara yang paling kita kiblat demokrasi kan? Hal-hal seperti itu dianggap biasa. Nah, kita ini yang merujuk ke Amerika memprotes ini. Ya enggak? Pakar-pakar ini kalau ngomong contohnya Amerika. Sekarang kita contohkan juga, ini juga contohnya Amerika loh. Nah, jadi supaya berpikir itu adil dan rasional. Ini susahnya kalau kita bersikap tidak adil. Ya itu tuh sikap tidak adil itu yang jadi problem. Orang tidak adil itu berbeda dengan benar. Adil itu meletakkan sesuatu secara proporsional. Ya kan? Sementara benar dan tidak itu ada kepentingan. Benar salah. Kan tergantung. Tapi kalau bicara adil nggak bisa benar salah, ini adil. Ya, tapi kalau kita lihat dari mens rea-nya nih Bang Hasan. Keputusan bisa dianggap adil atau nggak adil, mungkin itu double perspektif. Tapi mens rea-nya ini yang digugat dan hakimi orang-orang di media sosial adalah mens rea-nya mengajukan undang-undang ini untuk meloloskan salah satu calon jelang pendaftaran. Jadi sangat kental dengan bukan nuansa keadilannya. Kalau bicara mens rea seolah-olah ini kejahatan kan. Jadi gini, kalau saya juga sih. Iya, gini. Kalau menutup tuh begini, kita itu kadang-kadang tuh suka menutup tanpa memikirkan soal keadilan. Jadi misalnya, kalau hanya anak si A atau si B yang boleh jadi calon, itu kan zolim. Benar kan? Artinya anak orang lain nggak boleh jadi calon. Tapi kalau gara-gara dia anak si A dan si B, dia nggak boleh jadi calon, kan itu juga zolim. Misalnya gini, Bang Zulfan bukan anak siapa-siapa, bukan anak presiden, nggak boleh Bang Zulfan jadi calon. Itu zolim. Artinya orang lain yang nggak punya bapak presiden nggak boleh punya juga. bibit bebet bobot. Tapi gara-gara Bang Zulfan presiden, kemudian anak dia nggak boleh jadi presiden, itu zolim juga nggak? Nah keadilan itu di situ menurut saya. Nah keadilan itu satu. Yang kedua, ini kan bukan appointee. Bukan itu, besok kamu ganti saya jadi presiden ya. Kan nggak begitu. Ya kan? Ketika ada proses pencalonan, koneksi boleh lah. Saya kalau mau ngapa-ngapain tanya Bang Zulfan, Bang ada koneksi di sini nggak Bang? Boleh bantu saya akses Bang? Koneksi boleh lah. Iya. Normal tuh ya. Iya, maksudnya anak saya dengan saya tentu berbeda koneksinya. Kalau anak Hasan Nasbi tentu udah lumayan punya koneksi dia Bang. Tapi saya sebagai anak-anak dulu nggak punya koneksi karena bapak saya bukan siapa-siapa kan gitu. Itu urusan kayak begitu, kita mau marah sama siapa? Mau marah sama bapak kita kan nggak mungkin. Mau marah sama siapa kita untuk urusan gitu? Ini urusan nasib aja yang beda. Tapi ketika terpilih atau tidak diserahkan kepada juri terakhir yang namanya rakyat, itu fair loh.
Jangan seolah-olah kita kemudian berpikir bahwa rakyat ini nggak rasional. Rakyat ini nggak bisa memutuskan yang terbaik buat mereka, nggak bisa. Dan masyarakat itu memang tuh gambaran itu, pemimpin yang terpilih itu memang gambaran masyarakat. Jadi kalau di level mana sampai masyarakatnya, misalnya nih masyarakat kita masih 50-50 lah. Ada yang sudah lepas dari patron klien atau ada yang 50% masih patron klien. Nah, gambaran pemimpinnya juga gambaran masyarakat. Kalau masyarakat kita udah 100% terlepas dari patron klien, mungkin juga nanti gambaran pemimpinnya begitu. Jadi jangan juga kita terlalu cepat melampaui zaman di mana masyarakat kita sedang bertumbuh. Kalau hari ini anaknya siapa itu mungkin masih penting loh. Untuk dihitung dalam percaturan, iya, dihitung sebagai kandidat potensial, anaknya siapa itu masih penting loh. Anaknya Bu Mega, nggak mungkin nggak dihitung orang. Anaknya Pak SBY, nggak mungkin nggak dihitung orang. Ya kan? Walaupun sama-sama kita... Masukkan juga anaknya Surya Paloh. Iya, misalnya anaknya Pak Surya Paloh gitu. Nggak mungkin nggak dihitung orang juga. Tadi bilangnya. Tapi kalau untuk elected office, nggak cukup hanya anaknya siapa. Bener nggak? Oke. Dia harus diuji nih bertempur dengan orang lain yang mungkin juga bukan anaknya siapa-siapa. Bisa nggak dalam demokrasi yang bukan anaknya siapa-siapa bisa menang? Bisa, buktinya Pak Jokowi. Oh, ini agak mirip sama peribahasanya Mas Anies nih, quote-nya Mas Anies. IPK baik hanya akan mengantarkanmu sampai berhasil pada wawancara kerja. Gitu. Tapi kesuksesanmu dalam bekerja itu tergantung organisasi dan kepemimpinanmu dalam kuliah. Jadi kenapa kita harus bersikap tidak adil? Kenapa harus bilang, wah ini emang sekarang Pak Jokowi bisa tunjuk Gibran jadi presiden atau jadi wakil presiden? Kan bisa. Tapi kalau Pak Jokowi ada koneksi, anaknya bisa punya kesempatan, kenapa enggak? Itu kan makanya saya bilang, anaknya Bang Zulfan koneksinya pasti beda dengan Bang Zulfan dulu. Paten. Anaknya Bang Zulfan kalau ada mentok-mentok dikit dia telepon Bang Zulfan. Gimana? Coba kasih contoh dikasih tuh. Ya misalnya gini, Bang ini orang nggak mau ketemu sama saya nih, bisa ditelepon balik nggak nih katanya. Misalnya mau ada bisnis kan bisa begitu. Iya, kalau Bang Zulfan dulu nggak bisa begitu telepon bapaknya. Saya juga nggak bisa telepon bapak saya dulu, kalau ada bisnis yang mentok telepon bapak kita nggak ngerti dia. Iya. Jadi jangan marah, itu sama kan juga teman saya di sebuah partai nih, Partai Golkar. Telepon bapak kita sebatas kirim uang untuk bayar kos. Nah, gitu kan beda bapaknya. Teman saya dulu tuh ada yang ini, ada pemret di Medan itu. Dibilang sama, kau nggak ngerti kau penderitaan bapakmu. Terus dia bilang, bapak kita beda katanya. Bapakmu menderita dulu begini, ya bapak kita beda katanya. Kan begitu juga. Nah Gibran kan beda bapaknya sama kita gitu. Nah gitu. Atau ada misalnya soal dinasti-dinastian di partai, misalnya di Partai Golkar, kamu enak, bapakmu darah biru. Dibalas sama yang darah biru. Salahin bapakmu. Kenapa bapakmu dulu nggak masuk Golkar? Katanya nggak darah biru. Kalau bapakmu masuk Golkar udah darah biru kan sekarang. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kita mau marah sama siapa gitu loh. Tapi gini Bang, itu kan secara normatifnya memang juri terakhir adalah masyarakat rakyat. Karena memang dalam demokrasi kan legitimasi tertingginya itu dicintai rakyat kan gitu. Nah tapi kan dalam praktek politiknya ya, mendapat dukungan dari satu orang Pak Jokowi dengan satu orang Budi Adiputro itu kan beda. Maknanya beda, walaupun ceritanya nih one man one vote gitu. Nah ini gimana menjawab persoalan ini untuk mengatakan bahwa pertarungan ini akan berjalan dengan adil, bahwa juri yang menilai itu ya menilai dengan adil, tanpa intervensi, tanpa kekuatan yang... Juri ini siapa nih? Wasitnya? Juri yang memilih. Rakyatnya. Juri yang memilih itu. Justru bahkan dulu kita pernah menganut juri itu hanya 500 orang aja. Bang Zulfan salah satunya waktu itu. Pernah jadi juri kan? Pertama kali nih. Nyampe nggak 500 juri waktu itu Bang? 560 ya? Berapa Bang waktu itu Bang? The one and only abang kan nyoblos presiden wakil presiden pertama loh Bang. Bahkan itu pun juri yang 500 saja nggak gampang dikondisikan. Ya kan? Apalagi juri yang 200 juta. Kalaupun misalnya dapat sokongan dari Pak Jokowi, emang Pak Jokowi bisa mengendalikan pilihan 200 juta orang? Enggak kan? Jadi nggak begitu gitu loh. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi punya pengikut, kemudian orang ini mensupport salah satu calon, salahnya di mana? Itu kan juga sama kayak misalnya dapat dukungan dari ustadz-ustadz yang punya jamaah banyak, misalnya dapat dukungan Gus Miftah misalnya.
atau dapat dukungan kiai-kiai siapa gitu, punya jamaah banyak, atau Habib siapa gitu. Kan sama aja itu sebenarnya. Tapi kan ini pakai aparatus negara, Bang, pakai. Nah, itu kan tuduhan. Benar nggak pakai aparatur negara? Nah, itu ya. Asumsinya bahwa itu ya. infrastruktur kekuasaan yang melekat pada kalau saya orang begini tuanya aja. atau kakaknya atau Iya. adiknya akan diikut Gunakan. sertakan. Kalau saya begini Itu aja. kan suuzonnya. Kalau kekuasaan ini, potensi kekuasaan digunakan bisa aja kan? Ya. Ya. Kita fair aja, bisa aja Iya. potensi kekuasaan digunakan. Tapi sekarang kamera di mana-mana loh. Gitu. Supir truk aja berani kamerain orang minta uang loh. Ketua KPK aja ada kamera, ada foto. Iya. Iya. Iya, maksudnya nggak gampang hari ini untuk menyalahgunakan kekuasaan, itu nggak gampang. Di ruang tertutup aja nggak gampang, apalagi di ruang terbuka. Ada orang sembunyi-sembunyi pakai alibi main badminton aja ada fotonya gitu. Iya, itu kan taruhlah itu di ruang tertutup itu. Perilaku di ruang tertutup aja nggak gampang ditutupi, apalagi perilaku di ruang terbuka. Jadi buat saya itu gini, nggak ada yang betul-betul ideal. Ini 100% adil, saya juga nggak yakin. Orang punya anak 5 aja belum tentu adil sama 5 anaknya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh inilah. Tapi bahwa spiritnya itu mendekati fairness, iya. Kan jurinya bukan bapaknya. Jurinya juga bukan cuma partainya, jurinya ada di seluruh. Dan sekarang nih kalau kita bicara nih, akses komunikasi dipegang oleh kandidat yang mana coba? Akses publikasi dipegang oleh kandidat yang mana coba? Nanya kita dong. Yang punya TV, yang MNC TV ada di mana? Mana, Bang? Metro TV ada di mana? TV One ada di mana? Misalnya tuh akses terbesar. Tapi menterinya Prabowo. Menteri apa? Menkominfo. Oh iya. Tapi kan dia nggak punya TV. Iya. Misalnya itu nggak bisa apa-apa. orang mau tampil di Total Politik nih. Iya. Misalnya audiens berapa? 100.000, Misalnya. 200.000. TV sekali tebar berapa? Jutaan. Jutaan. Jadi dibayangkan yang kayak gitu-gitu. Kalau Tapi kalau ada tayangan azan di sini belum tentu banyak yang nonton kan. belum tentu ada yang Dibanding nonton. di TV gitu misalnya. Ada yang azan orang tiap hari kan, TV yang ditonton oleh jutaan orang. Jadi kita tuh harus melihat berbagai macam sudut, jangan cuman karena bapak. Banyak orang karena bapak juga tidak dipilih rakyat, banyak. Gitu, banyak kok gitu. Jadi buat saya nggak ada yang perlu takutkan. Makanya menanggapi kayak gini biasa-biasa aja, seolah-olah gitu. Karena dia anaknya siapa, kiamat buat kita. Karena dia bukan anaknya siapa, kiamat juga buat kita. Itu kan aneh gitu. Jadi kalau kita menganut kesetaraan justru dianggap biasa harusnya. Ketika misalnya ini punya kesempatan, oh iya biasa aja gitu. Gua bacain. Gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat begini ya, langsung ya. Nabi Ibrahim ini gimana? Ya langsung. Lagi udah di dunia, Bo. Jangan lu bawa ke langit lagi. George Bush ini, Bo. Nanti Iya. sampai ke Dulu Nabi. Kennedy lebih parah ya. Bobby Kennedy itu ditunjuk jadi General Attorney. jaksa agung ya. Iya. Political appointee ya, Bang, nggak ikut Langsung kompetisi. di bawah dia tuh. Iya. Adik kandung. Tapi siapa yang tidak hormat sampai sekarang? Erdogan pada juga menunjuk Kennedy? menantu loh, Erdogan. jadi menteri. Itu Presiden Trump nunjuk anaknya jadi staf khusus kan? Itu apa inti? Penasehat, iya. Jadi orang marah. Coba kalau kamu bukan anaknya Trump nggak jadi staf khusus kamu, itu sebagaimana mau marah sama siapa kita? Iya. Sama siapa marah, Bang? Hah? Gak ada yang perlu dimarahi. Bang. Tapi gini, Bang, ada beberapa kawan-kawan ya. Misal Ya, ini sorry nih, ini sorry nih. emang. Ini logika paling absurd nih. Ini logika paling absurd banget ya. Jadi kalau dia gara-gara dia anak presiden, dia menghalangi hak-hak anak muda lain untuk jadi calon. Saya bilang nggak ada Gibran pun Anda nggak akan jadi calon. Nggak ada Gibran pun Anda belum tentu jadi calon. Orang kesempatannya cuma segitu kok. 270 juta rakyat Indonesia. Kalau 3% kan kesempatan cuma 6. Iya. Peluang Anda jadi calon kan juga nggak ada sebenarnya. Nggak ada Gibran pun peluang Anda jadi calon juga nggak ada. Jadi jangan marah gara-gara Gibran. Oh, gara-gara Gibran peluang anak muda lain nggak masuk katanya. Gara-gara dia anak presiden. Nggak ada Gibran pun Anda nggak jadi calon juga. Iya. Ya sampai 100 tahun Indonesia merdeka mungkin nggak nyampe 100 orang yang ada di kertas suara. Ada kertas suara itu. betul. Iya. Kita mau bilang apa? Yang paling gitu. banyak tuh 2004 aja kan. Setelah itu mungkin nggak akan ada sampai tahap yang ideal makanya itu. gitu. Jadi logika tuh harus benar tuh, harus adil sejak dalam pikiran gitu, harus lurus. Bang, Dengkul tuh harus benar dulu gitu. Tapi logika yang dipakai misalnya seperti beberapa rekan Anda lah, surveyor politik yang udah mulai bersuara segala macam itu bilang ini bicara keserakahan politik. Terus Pak Jokowi adalah aktor intelektual. Jadi ada
birahi yang tidak bisa ditahan. Dan ini bicara mengenai etika dan moralitas dalam politik gitu. Ini kan yang juga disoroti gitu Bang, bukan hanya soal keadilan ansih ya. Itu gimana Bang Zulfan? Ya begini, pertama kan kita melihat bukti-bukti bahwa Pak Jokowi ini dituduh melakukan intervensi untuk meloloskan Gibran. Bukan, sebelumnya kan ada lagi 3 periode. Satu persoalan ketika Muldoko ingin take over Demokrat, kan tuduhan ke Jokowi. Demokrat kan mengatakan ada istana di belakang ini. Kalah tapi. Ya kan? Ternyata kalah. Yang menang Demokrat kan, Muldoko kalah. Lalu ada tuntutan sistem terbuka tertutup. Dituduhlah Jokowi soal mendukung tertutup. Ya. Ternyata yang menang, yang diputuskan terbuka. Iya kan? Jadi kan ini tuduhan-tuduhan seperti ini kan aneh. Sekarang juga yang mengajukan bukan Jokowi, bukan keluarga Jokowi, tapi pihak lain. Terus dibilang ada tangan Jokowi di sini, ada kepentingan Jokowi di sini. Ada keserakahan. Ada keserakahan. Di mana keserakahannya? Kejadian aja belum kok. Iya kan? Belum. Kejadiannya belum tuh maksudnya Mas Gibran belum tentu mau, Pak Jokowi belum tentu mengizinkan. Itu satu. Kedua, kalaupun dia maju kan belum tentu juga menang. Yang disebut keserakahan itu tanpa ada election. Lu gua taruh nih jadi jaksa agung. Kamu saya taruh, kan tanpa ada pemilihan. Peran rakyat itu sebagai orang yang menentukan itu tidak ada. Nah makanya mau anak siapapun, saya setuju tadi dengan Hasan mengatakan bahwa orang harus berjuang dong. Lu nggak setuju nih anak Jokowi jadi cawapresnya Prabowo? Ya berjuang, bagaimana caranya? Kalahin bukan dong. Bikin statement, maki-maki, bikin di medsos. Kalahin dong. Kalahin, bagaimana kau bangun mengorganisir kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Bangun kekuatan. Mari kita kalahkan. Itu yang fair. Kalau nggak setuju gitu loh. Jangan, aduh ini yang ada caci maki, ya kan? Terus tuduhan-tuduhan. Ini kan menurut saya picisan seperti ini nih. Apalagi dilakukan oleh kaum yang sudah dianggap sangat intelektual. Berjuang. Kita nih jangan cengeng. Saya lihat ini yang protes-protes ini orang cengeng. Tidak bisa berbuat lain, menjadi orang-orang salon, ya kan? Ngetik, tanda tangan rame-rame. Ya nggak? Ini salon. Bukan pejuang. Kalau pejuang bener dia, mari kita organisir kekuatan-kekuatan kita. Atau diuji Bang, diuji pendirian mereka secara retorik. Misalnya gini Bang, kan yang marah-marah ini banyak sekarang pendukung Ganjar. Nah sekarang MK lolos nih. Gibran memenuhi syarat untuk bisa maju jadi cawapres. Ya. Lalu misalnya Ibu Mega memutuskan Gibran jadi cawapresnya Ganjar. Nggak ada yang ribut. Marah nggak mereka kira-kira? Nggak ada yang ribut. Oh iya. Ini menguji, ini argumen solid atau karena ngeliat orangnya nggak di barisan saya jadi salah aja gitu. Iya. Oh karena jadi wapresnya Pak Prabowo aja. Karena dugaan mereka jadi ya sekarang pertanyaan dibalik, di pertanyaan retorik aja, nggak usah dia bayangkan jadi kenyataan juga. Seandainya ini Nggak lolos usah nih. dibayangkan jadi kenyataan ya. Iya bisa ya. Ini misalnya lolos, kemudian tiba-tiba diputuskan Gibran jadi cawapresnya Ganjar. Tetap salah nggak ini? Tetap ambisius nggak Pak Jokowi? Tetap greedy nggak? Atau menjadi wapresnya Anies. Iya, tetap greedy nggak? Lobi-lobi Surya Paloh ke istana tiba-tiba jadi kan? Iya. Bisa jadi Bang. Kan yang kayak gini-gini tuh jadi kadang-kadang, wakilnya Anies. makanya saya selalu mau menempatkan ini pikiran kita tuh sudah benar-benar adil atau belum. Sama kan di sini saya pernah bilang, kalau misalnya Prabowo 3 kali nyapres dianggap ambisius, yang mau 3 kali hat-trick menang pemilu ambisius nggak kira-kira? Mau punya presiden untuk ketiga kalinya ambisius nggak kira-kira? Kan sama-sama aja ambisinya. Jadi kalau orang itu ambisius, kita juga ambisius, kenapa orang ambisius jadi jelek, kita jadi bagus? Serakah nggak kira-kira? Ini orang serakah banget nih, mau jadi capres 3 kali. Nah orang yang mau menang pilpres 3 kali serakah nggak? Kok nggak mau gantian? Kan bisa aja orang, kamu serakah banget mau menang pilpres 3 kali, gantian dong. Udah 2 kali menang, kita dong yang menang sekarang. Kan bisa ngomong gitu kalau ngomong-ngomong soal serakah. Tapi diterima nggak argumen itu kira-kira?
minta gantian. Udahlah PDIP ngalah aja tahun ini. Tahun 2020 kan dua kali menang Pilpres. Menang pemilu juga dua kali. Udah kali ini kalah aja katanya. Fair nggak kira-kira gitu? Bisa diterima nggak dengan akal sehat? Kan bisa aja gue ngomong serakah. Saya bilang gitu bang. Bang Zulfan ini udah 3 kali menang pemilu, gantian dong bang gitu. Abang serakah banget nih. Ada yang 8 kali jadi anggota DPR RI, nggak ada yang ribut. Misalnya gitu. Jadi batas-batas 7 kali ini banyak. tuh buat saya tuh kayaknya aturan aja deh. Jadi kita harus menganggap bahwa aturan itu kira-kira sudah memberikan batasan soal keserakahan. Aturan sudah memberikan batasan soal greedy tadi. Aturan juga sudah memberikan pembatasan soal massa. Gitu. Tapi kalau ada orang yang ngerasa saya kayaknya sudah waktunya saya untuk berkiprah di level nasional, aturan tiba-tiba ternyata menghalangi. Misalnya gini, ini bukan syarat minimal jadi calon wali kota itu 25 tahun. Taruhlah dia menang wali kota 25 tahun nih. Ya. Selesai 1 periode 30 tahun kan. Dia mau naik jadi gubernur nih. Saya bosan jadi wali kota, saya mau jadi gubernur. 30 tahun dia jadi gubernur, menang misalnya. 1 periode berapa umurnya? 35. Dia bilang, gue capek jadi gubernur, gue mau jadi presiden. Syarat umur? Nggak bisa. Gak bisa. Kelihatan kan bolongnya aturan ini bahwa nggak bisa mengakomodir orang yang bahkan sudah punya pengalaman jadi gubernur, jadi wali kota, bupati atau jadi gubernur. Ya. Umur dia masih mungkin di bawah 40 tahun. Atau tadi elected official tadi bang. Makanya argumentasi elected office menurut saya cukup bisa diterima dengan akal sehat nih. Bahwa orang kalau sudah elected itu ya udah sudah mencapai syarat kematangan untuk memang dipilih di level apapun. Jadi sekarang nggak disebutkan batas umur, tapi menurut saya sekarang batas umurnya berarti 21 tahun. Oke. Jadi nggak bisa memang, saya dari awal udah bilang, menurut saya nggak bisa MK menurunkan batas umur dari 40 jadi 35, nggak mungkin. Tapi menghapus dulu, kalau dalam bayangan saya menghapus 40 bisa nggak usah ada batasan umur. Tapi sekarang dikreasi lah. Jadi minimal 40 buat orang yang belum pernah terpilih dalam elected office atau pernah terpilih. Oke. Ini sama kayak syarat memilih ini 17 tahun atau Ya. sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah walaupun belum 17 tahun sudah dianggap bisa Ya. bisa berpikir logis, sudah bisa memilih. Oke. Gitu. Bang, aku mau bacain surat terbukanya kawan karibnya Bang Zulfan Lindan yang jadi viral juga di media sosial, Pak Butet Kartarejasa, senior kita juga ya. Ini surat terbukanya Pak Butet kepada yang terhormat Pak Jokowi. Saya baca cepat aja ya. Hari ini saya masih sedih. Hari Kamis lalu ketika mendengar isu panas politik Indonesia, diam-diam saya menangis. Tapi meskipun sedih, saya merasa masih punya harapan. Saya masih percaya ada mukjizat, ada keajaiban. Semesta akan membimbing untuk menemukan yang terbaik untuk menyelamatkan Indonesia. Sebagaimana surat keprihatinan yang diposting Mas Gunawan Muhammad kemarin, suasana hati saya pun kira-kira seperti itu. Saya sedih bukan tentang siapa capres yang terpilih kelak, bukan itu. Tapi jika keputusan MK Senin ini menyebabkan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, bagi saya ini awal datangnya bencana moral. Rakyat Indonesia bukan orang bodoh yang tidak bisa membaca peristiwa. Rakyat punya kecerdasan membaca yang tersembunyi di balik semua itu. Saya sungguh tidak ingin legasi jenengan sebagai role model pemimpin yang baik akan rontok. Sejak 98 kami berjuang untuk lahirnya seorang presiden yang pantas dijadikan contoh, jadi role model, barometer, tauladan yang bisa dimiliki bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Sekarang kami sudah memiliki jenengan. Tinggal setahun lagi jenengan bekerja seperti kemarin, kebanggaan itu akan abadi. Saya tidak ingin mendikte jenengan, apalagi menggurui. Tidak, saya percaya jenengan punya pemikiran dan insting yang tajam yang pada akhirnya bisa memberikan terbaik, memenuhi harapan kami yang bekerja di ranah kebudayaan. Dari tempat kami bekerja, saya hanya bisa mengingatkan selagi kesempatan itu ada. Sebelum nyawanya dicabut. Ada. Saya tidak berpartai, tidak punya power apapun kecuali dengan ikhlas membantu jenengan dari jauh demi kebaikan bersama. Bantuan yang hari ini bisa saya berikan itu ya tadi, ngelingke, mengingatkan, eling sangkang paraning dumadi, selalu waspada, melikui gendong lali. Pak Jokowi, demikian surat pribadi saya yang baru pertama kali. Semoga jenengan dilimpahi kesehatan jiwa raga, ketajaman pikir, dan keluasan imajinasi yang tak bertepi. Moga-moga mukjizat ini benar-benar terjadi. Semesta akan membimbing. Nuwun, Butet Kartarejasa.
Ya persoalannya kan begini. Kan ini bicara moral dan Ini kan legacy. kembali lagi apa yang kata Hasan tadi. Kalau misalnya Gibran itu menjadi wapresnya Ganjar, orang rusuh nggak? Mereka rusuh apa enggak? Mereka rusuh nggak? Kalau Kan orang gitu. sih nggak rusuh bang. Kalau Ya. mereka saya nggak tahu bang. Nah, karena Mereka dan orang masalahnya kadang-kadang bisa begini, masalahnya Mas Butet Kertarajasa ini memang kan sejak awal tidak setuju Prabowo itu menjadi presiden. Itu dulu loh. Ketika berhadapan dengan Jokowi 2014, 2019, dia tegas mengatakan saya tidak suka Prabowo jadi presiden. Itu dulu kan dasarnya. Nah, oleh karena itu dia berpikir kan dalam pandangan politik, kemudian diulas di situ dengan sentimental dan romantisme Ya. dia sebagai seorang seniman budayawan, Ya. ya yang sehingga enak kita baca dan kita dengar kan gitu. Dan menakjubkan. Ya, indah betul. kan? Nilai-nilai yang filosofis itu kan kalau dijelaskan dengan seperti Mas Butet ini kan orang bisa merasuk sukma itu. Iya. Nah, bisa mi'raj sendiri dia. Iya. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya apa yang disarankan itu biasa-biasa saja. Tetapi kan orang melihat pada realitas. Politik itu kan orang melihat pada realitas. Semua orang itu kan mau menang. Mana sih apa jalan dia untuk bisa menang, meraih kemenangan di dalam kontestasi ini, kan itu dulu. Iya. Nah, semua Anies Baswedan, Ganjar misalnya, ya kan, dengan membuang alasan. Kalau Ganjar misalnya, udahlah, yakin sesama PDIP nggak apa-apa, sesama Jawa Tengah nggak ada masalah, ya kan. Tetapi dengan popularitas Pak Jokowi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, kemudian Gibran ada di situ, dan ini diyakini menang kan gitu. Begitu juga Anies kan, pasti sangat kepingin Gibran itu menjadi wakilnya, karena perhitungannya menang ini. Ya Prabowo juga sama, iya kan? Oh, semuanya pengen Gibran jadi wakilnya maksudnya. Loh iya dong, siapapun yang berpasangan dengan Gibran kan akan menang. Karena itu tadi apa? Karena Ini data sur apa data survei itu Enggak, Bang? tingkat kepuasan itu dulu dong. Oh, Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 85%. Ya. Ya udah pastilah kalau puas kepada bapaknya kan yang dicari pasti kemana nih gua, ya kan? Limpahkan ya pasti kepada anaknya, Ya. gitu kan? Yang kita bilang Ka'bah kemarin, ya kan, simbol-simbol itu. Hah? Jadi kalau kita lihat dari segi itu tidak ada yang perlu dirisaukan, biasa aja. Ya, ini Nah Bang, kalau menyangkut Mas Butet ini, itu ini, saya ini. katakan Ini memang wordnya gini. Ini soal akan ini menjadi awal datangnya bencana moral. Saya sungguh tidak ingin legacy jenengan sebagai role model pemimpin yang baik akan rontok. Jadi Nah. legacy Pak Jokowi yang selama ini baik akan rontok dan ini akan jadi bencana enggak moral. begini itu kan nggak jelas, kan harus dijelaskan bencana moral apa, karena mendukung Prabowo. Terus apakah moral dari dua calon yang lain lebih baik dari Prabowo? Kan gini kita bandingkannya, di sini kan tidak ada bandingan. Jadi seolah-olah Prabowo itu udah hajab kali. Apa itu aja Bang? Ya hajab itu udah nggak bisa ditolong lagi, ya kan? Udah betul-betul masuk lumpur, masuk jurang di mana dia muncul pun nggak tahu kita. Itulah kira-kira. Yang lain apa? Secara moral ini kan persoalannya belum terbuka aja. Nanti kalau Allah buka, kebongkar semua kelakuan itu, ya kan? Jangan main-main dengan bahasa-bahasa laknat itu nanti. Nah, jadi menurut saya bahwa selama kita ini tidak adil dan objektif dalam melakukan penilaian-penilaian. Saya mau tanya, ini kan pasti persoalannya karena ada pelanggaran HAM. Ya kan? Prabowo dianggap tidak bermoral. Ini adalah karena pernah dia dianggap melanggar HAM. Dan kemudian dia diberhentikan dari TNI misalnya. Iya Bang. Mana saya tanya TNI kalau sudah pangkat mayor tidak pernah bunuh orang dalam perang, dalam situasi politik. Berarti Mas Ahy pernah dong? Ya dia kan pernah jadi komandan.
Artinya itu dalam tugas, bukan dia membunuh orang sembarangan kayak orang mabuk. Kan dalam tugas, ya. Di dalam tugas pasti ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Sebenarnya waktu itu juga nggak bisa dosa hanya ke satu jenderal. Iya dong. Sebanyak itu jenderal, masa nggak ada yang berdosa? Satu aja dosa yang berjenderal. Udahlah, sekarang ini banyak jenderal yang punya dosa macam-macam juga masih dihormati kok. Gitu. Kita kan nggak usah sebut nama, tapi kan orang juga secara umum sudah tahu kan. Gitu. Tapi kalau fokusnya ke Pak Jokowi ini bang tadi? Iya, itu kaitannya dengan Prabowo. Itu kan tujuannya itu. Jadi nggak usah kita lari kemana-mana. Memang Mas Butet tidak setuju dengan Prabowo, gitu loh. Nah jadi itu dulu intinya tuh. Kenapa Pak Jokowi ini dianggap dalam konteks ini tidak bermoral? Apakah persoalan Gibran ini diloloskan oleh MK? Ya kan? Bukan, karena akan dituduhkan, dianggap, dipersepsikan kalau ini lolos pasti berpasangan dengan Prabowo. Makanya di situ Prabowo kan? Gitu loh. Kenapa nggak Ganjar? Kenapa tidak Anies? Jadi bencana moral itu ketika Gibran berpasangan dengan Prabowo kan, underline Iya. itu kan. Saya khawatir ini menjadi bencana moral itu ketika Prabowo berpasangan dengan Gibran. Berarti sebenarnya dia nggak khawatir kalau Gibran berpasangan dengan Ganjar. Jadi bencana moral itu bukan keputusan MK kayaknya. Bencana moral buat dia itu adalah ketika Gibran berpasangan dengan Prabowo. Oh jajan ini merespon Samawi yang deklarasi itu. Saya tuh bisa memahami cara-cara berpikir orang-orang seperti ini. Iya. Orang seperti ini jangankan Gibran berpasangan dengan Prabowo. Iya. Pendukung Jokowi mendukung Prabowo aja udah dianggap gak bermoral sama mereka. Coba hancur semua moral orang kalau mendukung Prabowo sama mereka. Ini pendukung Jokowi nih dulu. Sekarang dukung Prabowo. Isunya ada macam-macam, terima 40M lah. Terima 15M lah, terima 2 miliar lah. Yang benar-benar terima nggak pernah dipersoalkan. Yang benar-benar nah, maksudnya kayak gitu. Jadi aneh-aneh itu yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya itu mereka itu sudah menganggap siapapun yang memilih bersama Prabowo tidak bermoral. Jadi kalau Gibran bersama Prabowo tidak bermoral, jangankan Gibran, orang lain aja dulu dukung Jokowi, sekarang nggak mau dukung Ganjar, jadi nggak bermoral. Pak Jokowi juga bentar lagi nggak bermoral nih. Kalau telunjuk dia udah nggak bercabang lagi ya nggak bermoral juga Pak Jokowi. Jadi buat orang ini bencana moral itu adalah ketika orang tidak bersama dia. Saya ingat gini, pada masa dulu itu pada masa Karl Marx. Marx itu kan berjuang untuk membela buruh, kemiskinan, kaum proletar kan gitu. Tiba-tiba Proudhon menulis buku, Filsafat Kemiskinan, ya kan, menulis buku tentang beginilah cerita kemiskinan dari segi moral, dari segi ekonomi, politik segala macam, ya kan, dari segi pandangan filsafat. Ya kayak kita inilah bang ya, filsafat kemiskinan bang. Karl Marx menulis buku lagi. Kemiskinan filsafat kata Marx. Jadi filsafat ini kan bagus, tapi kan dalam pandangan-pandangan di luar dunia perjuangan yang konkret. Jadi Anies ini jadi belajar filsafat nggak ke Amerika bang? Ya sudah mendekati. Jadi mana yang lebih benar dalam positioning bermasyarakat bang? Kemiskinan filsafat atau filsafat kemiskinan? Sebenarnya dua-dua itu kan nggak ada masalah. Ya. Oh nggak ada masalah itu. Karena dipersoalkan aja. Oh ini orang mau berjuang untuk menegakkan keadilan, ya kan? Nah, mengatasi berjuang untuk menegakkan keadilan, membela orang miskin, ya kan? Nah, kemudian kita bicara itu filsafat kemiskinan. Jadi orang bicara kemiskinan dari pandangan filsafat. Iya. Ya kan? Tapi orang yang melihat sesuatu tidak dengan filsafat dianggap miskin filsafat. Ya. Padahal kan kemiskinan itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan filsafat. Tapi harus betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya Coba kan? bacain itu lanjutannya Mas Butet itu dari ini bencana moral. Saya rasa ada kegalauan yang sebenarnya dia sendiri juga nggak lurus cara berpikirnya. Ya, ini mantap nih pakai dramaturgi news anchor gua nih kan. Gitu. Udah lama nggak dipakai nih bang suara news anchor gini. Ya kan. Coba. Sabar. Nah, ini bencana moral. Ya. Kami yakin apa? Entar. Kasih cepat dulu lah ya. Sabar Kle.
Jika putusan MK Senin ini menyebabkan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Itu Prabowo, kan menyebabkan Mas Gibran. bagi saya ini awal datangnya bencana Bencana moral. moral. Rakyat Indonesia bukan orang bodoh yang tak bisa membaca peristiwa. Ya, kalau rakyat Rakyat Indonesia punya nggak kecerdasan membaca yang tersembunyi di balik semua itu. Jadi kan dia nggak perlu khawatir ada bencana moral. Taruhlah misalnya dalam pandangan dia, ini adalah bencana moral. Dalam pandangan dia nih, Gibran berpasangan dengan Prabowo itu bencana moral menurut dia. Putusan MK ini jadi bencana moral. Tapi di ujung berikutnya dia bilang masyarakat Indonesia nggak bodoh kan? Bisa membaca situasi kan? Terus apa yang kamu khawatirkan? Apa yang dia khawatirkan? Tapi maksudnya begini. Sahabat buta. Enggak, maksudnya Enggak. Butet itu kan begini. Apa yang dia Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia seolah-olah sudah ada kecurigaan. Ada permainan di balik itu. Ya, di balik keputusan MK ini ada permainan. Ya taruhlah Bang, apapun kecurigaan dia taruhlah misalnya benar. Tapi kalau dia yakin masyarakat Indonesia pintar Dan tidak bodoh. dan tidak bodoh, Ya, serahkan aja ke masyarakat. nah itu maksud saya. Kenapa Anda galau pula? Iya. Kecuali Anda merasa masyarakat Indonesia bodoh, Iya. bisa dikadalin. Nah itu baru Anda khawatir gak apa-apa. Feelingku ini tensionnya dia mungkin merasa kayaknya Pak Jokowi yang mendesain atau Iya, itu tadi. mengizinkan atau Itu. Ya, gimana menurut Abang? Padahal kan sekarang Surga. ini memang zamannya tidak ada angin, tidak ada hujan kan gitu. Udah 3 bulan Jakarta ya. El Nino ini, Nah, Bang. El Nino ini. Jadi kenapa pula kita kirim-kirim pesan yang nggak jelas nih? Enggak, intinya kalau misalnya taruhlah misalnya Pak Jokowi terlibat, taruh aja semua prasangka dia taruh aja di atas meja. Tapi kan ada ini lain yang dia percayai. Ada Rakyat. diktum lain yang dia percayai bahwa rakyat ini Tidak pintar, tidak bodoh. Dan itu udah menggugurkan permainan ini semua. Sudah selesai nih permainan. Kecuali di atas CCTV meja banyak tadi Abang iya, bilang, kecuali di atas meja Anda bilang Pak Jokowi main kayak gini segala macam, masyarakat kita bodoh. Rakyat Iya. bodoh. Bisa Kompatibel disebut lah bodoh. nih barang kan. Kompatibel nih barang, kecurigaan itu bolehlah Anda merasa resah. Ini yang nggak perlu Anda merasa Jadi, resah. di sini ada kontradiksi. Nah itu saya bilang galau Bang. Iya. Jadi dia ngegas, dia tiba-tiba dia nggak sadar. Ya kan, dia kira kalau dia bilang rakyat ini bajingan tolol semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kompatibel itu. Iya. Kan sekarang masyarakat pintar, terus khawatirnya di mana? Harusnya ada bahagia dong. Bapak, walaupun Bapak main-main begitu Pak, walaupun Gibran jadi kami yakin menang Pak. Kenapa? Rakyat udah pintar Pak. Ah itu dong, percaya diri. Nggak bisa Bapak menang sama Prabowo Pak. Kenapa? Rakyat pintar Pak. Ah itu nggak apa-apa tuh, percaya diri dikit. Ini galau ini. Dia menyandingkan dua keyakinan yang berbeda, padahal keyakinan itu saling menggugurkan. Tapi beginilah, pada kesimpulannya kan pada akhirnya Mas Butet ini kan seorang budayawan, seniman. Kita katakanlah niatnya ini memang baik. Gitu kan? Niatnya baik, tidak ada niat Iya, apa-apa. betul. Tapi kan niat baik itu kadang-kadang kalau kita salah salah dalam pengungkapan, itu kan menjadi orang berpikirnya seperti kata Hasan tadi, gitu. Galau. Iya.